Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa afim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu mengulang untuk 2 kali bersalawat kepada Nabi? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pelit, medit, mirip diisi, buntut kasir? Orang kampung sini bilang pelit, bahasa planetnya apa? Korek. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang medit, korek? Kalau bahasa kampung saya Palembang, cemekean. Mau tahu siapa orang yang seperti itu? Kata Nabi, dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, tapi mulutnya diam, tidak membalas dengan salawat untuk Nabi. Itulah hakikatnya orang yang medit menurut pandangan Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya tidak bersalawat kepadaku. Bapak Ibu, padahal 1 kali kita baca salawat 30 kebaikan yang kita hasilkan. 1 kali baca istighfar cuma 1 dosa saja yang dihapuskan. 1 kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30/1. Maka rugi siapapun yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, dalam salah satu kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, artinya 2 kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab ini menyebutkan semua amalan yang kita lakukan hakikatnya terbagi jadi 2. Yang pertama maqbulun, ada amalan yang diterima. Yang kedua mardudun, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, kecuali hanya satu-satunya amalan dipastikan Bapak Ibu tidak akan ditolak, pasti diterima. Amalan itu hanya salawat untuk Nabi kita Muhammad. Meskipun yang membaca salawat itu ada unsur riyanya, meskipun yang membaca salawat itu ada sombongnya, amalnya tetap diterima, tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa sampai sedahsyat itu? Jawabannya ikraman lin nabi. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi. Allah saja yang maha kuasa mengkhususkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu
amalan apapun selain salawat, ketika ada sombongnya, ada riaknya, hilang manfaatnya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya salawat kepada Nabi. Maka sekali lagi, rugi siapapun yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk Nabi. Bapak Ibu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ibu kenal Nabi Adam? Di mana ibu kenal? Mulai nggak beres. Kalau ada yang kenal Nabi Adam berarti dia makhluk purbakala. Ibu, mulai Nabi Adam, survei membuktikan sampai Nabi Isa. Ketika disebut nama nabi-nabi itu semua, perhatikan, jawabannya semua sama. Hanya alaihi salam saja. Hanya alaihi salam saja. Saya sebutkan di antara nama nabi-nabinya, bantu saya jawab yang kompak alaihi salam. Nabi Allah Adam, hanya alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Sulaiman, sampai Nabi Isa semua sama Pak Bu, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa, sallallahu. Allah saja bersalawat untuk Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kenapa saya lihat jam banyak yang risih? Padahal jam-jam saya. Begini ya Ma, kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu sebenarnya cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habis ini mau ngomong apa? Bapak Ibu, hari ini satu kebahagiaan di hati saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menghantarkan ucapan
penghormatan yang terindah untuk segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru yang hadir malam ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa hormat untuk semuanya. Kita angkat tangan, hantarkan doa yang indah untuk semua ulama-ulama kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Hampir 1000 lebih guru-guru kita di masa pandemi ini sudah meninggalkan kita. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Betul? Kena COVID. Yang terakhir saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Beliau wafat kena COVID. Setelah saya cermati, selama corona datang hampir, bahkan jangan-jangan lebih dari 1000 ulama. Mulai dari yang pimpinan pondok pesantren, para habaibnya, para kiainya, mereka satu persatu sudah pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu, fenomena ini jangan dipandang sebelah mata. Ini mengingatkan dengan sabda Nabi, inna min asyratis sa'ah. Kata Nabi, ketahuilah di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang pertama, ayurfa'an ilim. Allah angkat ilmu. Bagaimana ilmu diangkat? Dengan cara diwafatkan para ulama-ulamanya. Inilah sebenarnya musibah yang paling dahsyat buat Indonesia. Ilmu diangkat dan kebodohan ditambah. Makin banyak orang yang bodoh. Ciri-ciri orang yang bodoh, ngoceh dulu baru mikir. Orang pintar mikir dulu baru ngoceh. Sekali lagi saya ulangi, orang bodoh ngoceh dulu baru mikir. Ocehannya bikin gaduh satu dunia. Di antaranya ada yang bilang Israel, Palestina bukan urusan kita. Kita lo aja gaji. Betul? Betul. Menandakan kebodohannya. Kalau dia mengaku cinta NKRI, dia harus paham tes ujian kebangsaan. Negeri ini gak akan ada yang namanya NKRI. Mana mungkin tentara bisa memakai baju berwarna hijau? Mana mungkin ada namanya POI kalau bukan berdiri yang namanya kemerdekaan di negeri ini? Dan negeri ini tidak akan merdeka kalau bukan yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Takbir! Panas mulai. Orang begini harus ikut tes kebangsaan lagi. Betul? Betul. Ini dari sisi, maaf Pak, Palestina itu negara pertama. Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak dengan pengakuan Palestina. Kedua, itu yang pertama kali nyumbang uang ke Presiden Soekarno itu orang kaya dermawan dari Palestina. Negara baru berdiri, butuh dana Pak. Salah satu yang mendanai adalah orang Palestina. Maka sudah seharusnya kita menyisihkan bantuan untuk Palestina. Bantuan sudah terkumpul, malah disuruh audit. Bantuan udah nggak nyumbang, banyak ngomong. Betul? Oh, untuk Palestina disuruh audit. Sementara bansos untuk COVID nggak mau diaudit. Betul? Ini namanya otak sungsang, kata Ngabalin. Betul? Dari sisi agama, siapa bilang Palestina bukan urusan kita? Nabi yang ngomong, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Atau kamakal, kata Nabi, siapa yang tidak peduli dengan segala urusan kaum muslimin, maka dipastikan dia bukan golonganku. Kalau Nabi nggak mengakui jadi golongannya, emang mau masuk golongan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, atau Abu Janda? Nambah melarat, betul?
Betul. Tidak ada yang bisa menghantarkan kita mudah sampai ke surga kecuali Allah takdirkan kita hari kiamat berada bersama golongan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ilmu diangkat, kebodohan terus ditambah. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Ibu, ibu, belum apa? Bu, bau, bau, kok bau ini? Ada yang belum mandi. Ibu kalau buka TV, pernah dengar nggak ada bencana gempa di Sulawesi kemarin? Yang katanya saking dahsyatnya kantor gubernur bisa hancur, Pak. Betul itu musibah, betul. Tapi sifatnya nggak lama. Tahun depan anggaran cair, kantor gubernur bisa dibangun lebih bagus. Betul. Ibu nonton TV nggak kemarin Kalimantan Selatan terkena musibah banjir. Ulama-ulama di Kalimantan telepon saya, Habib, sudah 75 tahun usia saya, baru kali ini lihat Kalimantan banjir sedahsyat ini. Selama 75 tahun gak pernah ada banjir sehebat ini. Ini jangan-jangan bukan ujian azab buat kami, Habib. 75 tahun gak pernah ada banjir sehebat itu. Betul ini musibah, tapi sifatnya sementara. 1 bulan, 2 bulan setelahnya banjir sudah reda. Betul? Ibu dengar gunung meletus di Lumajang, Gunung Sumeru, betul musibah. Banyak rumah yang hancur, tapi sifatnya sementara. Bapak Ibu mau tahu musibah apa yang sebenarnya menurut kacamata Nabi? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Jangan-jangan kamera gede ini Metro tipu ya? Atau Kompos TV? Al-Bama aman berapa sih? Karena sekarang banyak media memutarbalikkan fakta. Betul? Sengaja digiring seolah-olah mau dibangun opini orang muslim itu tukang gaduh, muslim itu biang kerok. Padahal negeri ini nggak akan merdeka kalau bukan karena teriakan takbir. Yang takbir, teriak lawan penjajah 1000% saya pastikan orang muslim. 1000%. Mulai dari para ulamanya, para santrinya, para kiainya bergabung dengan para laskar tentaranya. Itu takbir dikumandangkan, terasa aroma surga sudah di depan mata. Betul? Orang kalau sudah teriak takbir nggak mikir mati. Dunia kecil di hadapan mereka, akhirat segala-galanya. Betul? Masa kita mau ngancurin negeri yang kakek moyang kita membangun dengan tetesan darahnya? Yang menghancurkan negeri ini hakikatnya mereka para koruptor. Itulah penghancur negeri ini. Betul? Ibu? Ibu? Bencana yang sebenarnya kata Nabi. Halo? Halo? Biasa mama lagi ada yang ngomong telur turun, nggak boleh dengar info sembako turun, telur turun, minyak turun, bikin heboh. Kata Nabi, musibah yang sebenarnya mautul alim, musibatun la tujbar, wafatnya ulama, kata Nabi, adalah musibah yang benar-benar musibah. Kalau ulama hari ini wafat, tahun depan belum tentu ada yang gantiin. Presiden wafat, besok rebutan orang dari penggantinya. Betul. Tapi kalau namanya ulama wafat seperti Syekh Ali Jabir, Habib Munsir Al-Musawa, sahabat saya Uji, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustaz Tengku Zulkarnain, dan ulama-ulama besar lainnya, hari ini wafat 10 tahun, 20 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul?
Maka jangan bosan-bosan Bapak Ibu, doakan ulama-ulama yang masih hidup agar dipanjangkan umurnya, dilindungi dari segala macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang sudah wafat, kita hantarkan surah Al-Fatihah untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah luaskan kubur mereka. Allah jadikan makam mereka kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bapak Ibu percaya gak kalau orang soleh itu sebenarnya gak mati, cuma pindah tempat. Allah siapkan daran khairan min darihi, tempat yang lebih baik dari tempat dia sebelumnya. 2 hari yang lalu sebelum saya pergi ke Lampung ini, saya nelpon salah seorang MC terkenal di Jakarta, Krim. Saya minta dia datang ke rumah saya karena ada urusan. Tiba-tiba dia bilang, Habib, saya sedang di pemakaman Habib, lagi nganterin tetangga saya yang meninggal dunia. Ini sekarang saya lagi di dalam makam. Ada cerita menarik Habib. Cerita apa? Ini di kampung saya, kalau ada yang meninggal dunia, makam yang sudah lama dikubur itu digali, ditimpukin. Betul? Biasanya sudah begitu. Kalau ada makam yang lama digali, yang di atasnya yang baru, yang lama di bawah. Begitu kami gali Habib, ternyata Masya Allah, petinya sudah hancur, tapi jenazahnya masih utuh. Kain kafannya tidak ada lubangnya, jasadnya masih utuh. Dan yang Masya Allah, bukan cuma saya yang mencium, semua warga mencium aroma harum keluar dari makam itu. Ternyata makam itu sudah wafat orang yang 40 tahun namanya. 40 tahun Pak, masih utuh, keluar aroma harum, nggak ada lubangnya. Mana mungkin Allah berikan fasilitas sedahsyat ini kalau bukan karena kesolehan di masa hidupnya. Betul? Kalau orang gak soleh baru diantar, yang antar belum pulang ke rumah, dia udah digebukin oleh malaikat. Udah babak belur dikeroyokin malaikat. Makanya Bapak Ibu, kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah wafat, semoga Allah jadikan makamnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Mudah-mudahan dibalas kebaikannya, di luar dilipat gandakan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Desa Banjarbaru, yaitu maksudnya yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita hari ini. Saya titipkan pesan, siapapun yang membantu, memudahkan, mengizinkan, melancarkan terjadinya proses kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Begitu juga sebaliknya, siapapun yang melancarkan, melegalkan, mengizinkan segala bentuk kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa MLM sama seperti pelaku kemaksiatan. Maka Pak Kades hari ini beruntung Allah pilih Pak Kades dari sekian banyak kades-kades yang masih keringetan. Bikin begini takut dengan dangdutan Azizi. Betul? Kebayang gak dangdutan Azizi, orang maksiat, ngobat, kumpul, minum dan lain sebagainya, apalagi terjadi pertumpahan darah, itu yang izinin kena dosa sama Pak. Sama seperti pelaku. Jadi jangan anggap remeh. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka berlomba-lombalah, jadikan tanda tanganmu menjadi nilai ibadah di hadapan Tuhan. Hari ini terima kasih Pak Kades, mudah-mudahan jadi jihad di hadapan Allah. Kita doakan Pak Kades yang masih muda,
Sudah menikah belum? Baru satu. Maksudnya mau nambah. Pak Kades, mudah-mudahan Pak Kades disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dijaga istiqomahnya. Anak sudah berapa Pak Kades? Bikin yang banyak. Bu, saya senang kalau lihat anak-anak muda begini, muda-muda mikirin agama. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Izinkan saya berterima kasih kepada keluarga besar Masjid Al-Huda. Al-Huda ini menunjukkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, siapapun dia yang terlibat malam ini, mengizinkan, menjaga, mengamankan, termasuk teman-teman aparat. Mudah-mudahan setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan nafas, langkah kaki dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, tanpa terasa Ramadan sudah meninggalkan kita. Ini susahnya ngadepin mak-mak. Saya kalau ceramah model begini Pak, begini, nanti pulang keseliu. Emang ibu-ibu paling senang di atas kan? Bu, Ibu, Ramadan sudah berlalu. Tidak ada kata terlambat untuk saya meminta maaf terlebih dahulu. Late is better than never. Do you understand? Yes. So paham. Padahal katro. So ngerti orang saya nggak tahu. Tanya anak-anak muda. Saya baru belajar bahasa Inggris dari anak-anak muda. Mak saya ajarin ya, artinya late is better than never. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Bu, mohon maaf lahir batin, karena tidak ada manusia yang tidak pernah punya salah. Saya mau tanya dari semua yang hadir hari ini, nih, siapa yang gak pernah punya salah? Coba katakan. Saya mau lihat. Kalau ada yang angkat tangan berarti dia bukan makhluk namanya manusia. Berarti dia dari dunia lain. Lanjut. Sudah 1 jam lebih. Terus 1 jam lebih ngaji bareng saya, terasa tidak? Saya yang merasakan. Mulut terasa serhat. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Tenang, ini masih pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada siapa yang sudah menghantarkan saya sampai ke sini. Mereka sebuah komunitas, masih muda anak-anaknya, tapi hebat perjuangannya. Mereka yang beliin tiket, yang ngasih hotel. Saya diberikan kado terindah buat masjid ini, diberikan kemudahan saya untuk bisa hadir ke sini. Bu, mereka ini menamakan dirinya komunitas Riau Lampung Mengaji. Bayangkan baru 1 tahun berdiri sudah mengumpulkan 200.000 Quran dan dibagikan 200.000 Quran kepada jamaah. 200.000 Pak. Ibu-ibu tahu orang paling kaya di Saudi namanya Raja Salman, yang kemarin datang ke Indonesia, hebohnya luar biasa. Teman saya dapat foto dengan Raja Salman 1 tahun, sombong gak dengar saya Pak. Padahal saya foto dengan Raja Dangdut biasa aja. Ibu,
Raja Salman orang paling kaya tahun ini mampu ngasih Quran buat Indonesia, tahu berapa? Cuma 30.000 saja. Mereka ini 200.000 Quran Pak, gak pakai uang negara loh Pak. Dari rakyat untuk rakyat, dari umat untuk umat, bantu program pemerintah. Kayak hari ini 9 titik saya roadshow di Lampung, berapapun Quran yang dikumpulkan nanti dibagikan di kampung. Zonasi dibagikan di Lampung sendiri, berkahnya buat warga Lampung itu sendiri. Dari kita untuk kita, berkahnya untuk kita. Insya Ibu, saya dibawa mereka keliling. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang dibawa masuk ke kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang dibawa masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Saya pernah dibawa mereka masuk ke hutan, Ibu. Keluar hutan, saya merasa puas sekarang, puas. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'anil azim fi qabrina munisa wa fil qiyamatina syafi'a wa fil hasyri dhiya'a wa dilla wa dalila wa 'anil nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an. Barikillahumma lana fi hadzal laila. Barikillahumma lana fi hadhihi al-mujahada. Barikillahumma lana fi hadhihi al-ijtima'. Ya muhawwilal ahwal hawwil lana ila ahsanil hal. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna tahura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allah yang akan membalas semua kebaikan dan jihad Bapak Ibu semuanya. Titip salam untuk semua keluarganya. Mohon maaf tangan tidak bersentuhan, hati akan saling mendoakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.